Bab 046. Pengadilan Agama. 5 menit lagi jadwal mediasi antara Faro dan Wina akan dimulai. Namun sampai 5 menit itu berlalu, tak nampak kehadiran Wina. Faro meremas jemarinya, kakinya bergerak naik turun sampai sepatu mahal yang dikenakannya itu menimbulkan bunyi decitan ketika beradu dengan lantai. Tuan, Ken duduk di samping Faro. Minumlah, Tuan muda. Menyodorkan sebotol air mineral. Dari tadi Tuan belum minum barang seteguk pun, aku rasa nyonya tidak akan datang, Tuan muda. Ken menundukkan kepala. Faro nampak menarik napas panjang, dia yang sedang duduk di ruang tunggu masih tetap memiliki harapan, jika sosok wanita yang dicintainya itu akan datang. Meskipun beberapa kali namanya dan Wina dipanggil, kenyataan jika sampai pukul 4 sore Wina tak kunjung datang harus dia terima dengan berat hati. Tidak perlu, Ken. Suara Faro terdengar serak, ada perasaan sedih yang tertahan. Mungkin saja jika dirinya berada di ruangan tertutup, sendirian, tanpa seorang pun di sampingnya. Dia lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Tuan, saya mohon. Saya rasa nyonya memang berniat untuk tidak datang. Berkali-kali saya menghubunginya. Namun tak ada satupun panggilan telepon dari saya yang nyonya jawab. Menyodorkan kembali air mineral itu. Waktunya masih panjang, Ken. Lihatlah. Menunjukkan jam di tangannya kepada Ken. Sekarang baru jam 4, kan? Masih ada 30 menit lagi. Faro memaksakan diri untuk tersenyum. Tapi, Tuan, ucap Ken datar. Kau sudah menunggu selama 3 jam, mau berapa lama lagi kau menunggu? Batin Ken. Sementara itu di rumah Kinara. Hari ini jadwalnya. Alisa menyerahkan sepotong kue untuk Wina. Iya, tapi aku tidak akan datang. Wina menerima kue itu. Kau sudah yakin dengan keputusanmu, Wina? 100%. Tapi, kenapa kau terlihat gelisah? Alisa menoleh, menggenggam pergelangan tangan Wina dengan tatapan menyelidik. Aku tidak gelisah. Rutuknya kesal karena Alisa terus memancingnya. Aku bisa melihatnya, Wina. Itu terlihat jelas di matamu. Aku tidak tahu, Lisa. Demi Tuhan aku tidak ingin datang untuk mediasi dan tekadku sangat kuat, tidak berubah sedikitpun. Tapi, ucap Wina terputus. Dia menoleh menatap Alisa, dan Alisa menganggukkan kepala. Tapi apa? Katakanlah, bukankah aku ini sahabatmu? Rasanya aku ingin sekali bertemu dengannya, ketika mengingat wajahnya air mataku tiba-tiba menetes. Aku tidak mengerti Lisa, sambungnya. Apa mungkin anakmu rindu dengan ayahnya? Mungkin dia ingin melihat ayahnya, Wina. Bicara apa? Tidak ada hal seperti itu, Lisa. Memasukkan sepotong kue ke mulutnya dan mengunyah kasar. Aku bisa hidup tanpa laki-laki egois itu. Itu kau, tapi anakmu. Mungkin tidak, Wina. Ada istilah bekas istri dan bekas suami. Namun tidak ada istilah bekas anak. Darah kalian berdua mengalir di tubuh anakmu. Kau tidak bisa memungkirinya. Kau tidak perlu kembali dengannya, tapi bukan berarti menutup pintu maaf. Kau yang bilang kan? Memaafkan bukan berarti kembali. Mulailah dengan memenuhi hak anakmu. Aku tidak mau. Wina bangun, meletakkan kasar piring kue itu di atas meja. Berdamailah dengan hatimu, Wina. Temui dia, biarkan dia tahu perkembangan anak yang ada di dalam perutmu, ucap Alisa. Wina nampak meremas hordeng, dan sesekali mengelus perutnya. Aku tidak ingin melakukan mediasi dengannya. Aku tidak memintamu melakukan itu, hanya datang untuk menemuinya. Aku yakin anakmu rindu dengan ayahnya. Sebenarnya kau memihak siapa, Alisa? Wina menaikkan volume suaranya. Alisa terperanjat, sesaat kemudian dia tersenyum. Aku selalu berada di pihakmu, Wina. Demi kebaikan anakmu, percayalah Wina. Jika kau sudah melihat Faro lalu perasaanmu lebih baik, artinya benar anakmu ingin bertemu ayahnya. Wina diam, dia masih mematung di depan jendela yang menghadap langsung ke teras rumah. Nyonya, tiba-tiba bibi aneh berjalan mendekat. Maafkan saya, Nyonya.
Saya sudah lancang karena tidak sengaja mendengar pembicaraanmu dan Nona Alisa. Ah, tidak apa-apa, Bi. Wina tersenyum. Ayo duduk, Bi. Sepertinya ada yang ingin Bibi katakan. Wina mengapit lengan Bibi aneh dan keduanya sudah duduk saling berhadapan. Katakan, Bi. Tidak perlu sungkan. Anu, Nyonya. Bibi aneh nampak ragu untuk memulai kalimatnya. Apa saya boleh berpendapat? Wina mengangguk. Tentu saja, Bi. Tersenyum tipis. Menurut saya yang sudah kenyang asam garam dalam menjalani rumah tangga, ucap Bibi aneh terputus. Wina mengangguk lagi untuk meyakinkan Bibi aneh. Apa yang dikatakan Nona Alisa ada benarnya, mungkin anak nyonya sedang merindukan ayahnya. Wina diam untuk waktu yang cukup lama, hal ini membuat Bibi aneh sedikit ketakutan kalau ucapannya menyakiti perasaan Wina. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bi? Akhirnya Wina bertanya setelah 3 menit ketiga orang itu hanya saling tatap satu sama lain. Temuilah Tuan, Nyonya. Bukan untuk dirimu, bukan untuk Tuan muda, melainkan untuk anakmu. Kali ini diamnya Wina semakin lama, Wina nampak berpikir untuk menimbang baik buruknya. Sekitar 5 menit barulah dia membuka mulutnya. Baiklah, ini demi anakku, ucapnya meyakinkan diri sendiri. Bibi aneh dan Alisa bertatapan dan saling melempar senyum. Pak Budi sudah siap untuk mengantar Wina ke pengadilan agama. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Wina yakin pengadilan agama sudah tutup, dia hanya mencoba adu peruntungan dengan Tuhan. Jika memang keduanya ditakdirkan untuk bertemu, setelah apapun masanya mereka pasti akan bertemu. Parkiran pengadilan agama. Tuan, ayo kita pulang. Ken membuka pintu mobil mempersilakan Faro dengan sopan. Faro memegang ujung badan mobil, pandangan matanya masih berkeliling mencari keberadaan Wina. Dia kembali menunduk, terlihat pasrah. Sebenci apa kau padaku, Wina? Tidakkah kau memiliki sedikit belas kasih untuk datang sekadar mengucapkan, hai padaku, laki-laki penuh dosa ini, batin Faro. Tuan, Nyonya tidak akan datang. Pengadilan agama pun sudah tutup, ucap Ken sedih. Bisakah kita tunggu sampai petang, Ken? Faro berjalan menjauh dari mobil, dia memilih duduk di kursi dekat parkiran. Bunga mawar merah yang dia bawa itu sudah layu, tapi dia tetap memegangnya. Kotak perhiasan sudah dia masukkan ke dalam kantung berwarna merah muda yang masih digenggamnya erat. Dia meletakkan bunga mawar itu di sampingnya dengan sangat hati-hati, lalu membuka kotak perhiasan. Senyum simpul muncul di wajahnya ketika membayangkan betapa cantiknya Wina ketika mengenakan satu set perhiasan yang dia pesan khusus itu. Tuan, mari kita pulang. Ken duduk di dekat Faro. Sudah cukup lama Tuan menunggu. Tidak, Ken. Faro menunduk. Ini belum cukup lama jika dibandingkan Wina yang bertahan dengan manusia sepertiku selama 5 bulan. Tapi, Tuan, mau sampai kapan kita menunggu? Sampai petang, Ken. Mau sepetang apa lagi, Tuan muda? Sebentar lagi azan maghrib berkumandang, bukankah itu artinya petang hampir datang? Ucap Ken. Baiklah, Ken. Ayo kita pulang. Faro berdiri, menggenggam erat bunga mawar itu. Ketika Faro dan Ken hampir masuk ke dalam mobil, sebuah mobil lain datang. Ken memicingkan matanya, Ken yakin yang menyetir mobil itu adalah Pak Budi, supir pribadi Wina. Tuan, lihat itu. Ken menunjuk mobil berwarna merah terang yang terparkir tidak jauh dari tempatnya berdiri. Bukankah itu, Nyonya? Faro segera menoleh. Dek, degup jantungnya benar-benar berpacu lebih keras. Iya, itu Wina. Faro berlari tidak tahu arah, seperti orang yang tidak sadarkan diri sampai kakinya tersandung batu. Dia terjatuh di tanah beraspal dengan kedua lututnya bertumpu di aspal dan kedua tangannya menyangga tubuhnya agar wajahnya tidak menyentuh aspal. Tuan, tolong jangan seperti ini. Ken berjongkok dan mengapit lengan Faro, memapahnya untuk bangun. Mata Ken sampai berkaca-kaca ketika melihat itu. Faro sudah berdiri, tangannya bergerak cepat mengusap pakaiannya yang kotor. Jangan terlihat kotor, Ken.
Apa ini sudah lebih baik? Ken mengangguk seraya tersenyum getir. Bunganya Ken, bunganya rusak. Bunga mawar itu rusak ketika ikut menyentuh aspal. Tergesa Faro membersihkan dan tidak sengaja jarinya tertusuk salah satu duri. Dia tidak peduli, dia tetap membersihkan bunga mawar itu. Sampai beberapa tetes darah terjatuh di kelopak bunga. Tuan, tolong jangan seperti ini. Lihat tanganmu berdarah, aku mohon berhenti, Tuan. Aku yang akan membersihkannya. Ken berusaha merebut bunga mawar itu. Tidak Ken, biar aku saja. Menepis tangan Ken. Wina berjalan mendekat, dari kejauhan dia sudah tahu yang sedang berdiri tidak jauh dari posisinya saat ini adalah Faro. Wina mengenakan gaun berwarna kuning yang memiliki panjang selutut, berlengan panjang, rambutnya diikat ala ekor kuda. Sungguh terlihat sangat anggun sampai membuat Faro menelan salivanya berkali-kali. Wina, akhirnya kau datang. Faro menyodorkan bunga mawar itu. Iya, tapi bukan untuk mediasi. Jawab Wina tegas, dan maaf, aku tidak bisa menerima bunga darimu. Memalingkan wajahnya. Faro menurunkan tangannya, menyerahkan bunga mawar itu pada Ken. Tidak apa-apa, aku mengerti. Faro tetap tersenyum. Apa kabar, Wina? Aku baik, ucap Wina singkat. Syukurlah. Faro mengedarkan pandangannya, menatap Wina dari atas sampai berhenti di perut Wina. Refleks tangannya bergerak maju, sampai kesadarannya kembali. Tidak, jangan menyentuhnya, Faro, jika tidak Wina akan marah, batin Faro. Dia menarik kembali tangannya. Sayang, apa kabar? Ini ayah, nak. Ayah sangat merindukanmu, semoga kau selalu dalam lindungan Tuhan. Ayah tidak pernah lelah berdoa agar kau dan ibumu selalu dalam keadaan baik. Maafkan ayah karena tidak bisa menyentuhmu, tapi kau harus tahu jika ayah sangat mencintaimu, anakku, batin Faro. Wina memperhatikan dengan seksama laki-laki yang berdiri di depannya itu, terdapat bekas kotor dan robekan di kedua lutut Faro. Apa tadi dia jatuh? Batin Wina. Sesaat sebelum Wina dan Alisa menghampiri, Faro memang sudah berdiri di bantu Ken. Sehingga kejadian memalukan itu tidak sempat dilihat Wina dan yang lainnya. Bagaimana kabarmu, Sa? Faro tersenyum getir, jika saja kalimat itu bisa dia lanjutkan, kata, sayang, yang akan keluar dari mulutnya. Namun Faro tidak ingin membuat Wina merasa tidak nyaman. Apa kabar, Wina? Mengulurkan tangan. Wina memperhatikan lagi, ada luka gores di telapak tangan laki-laki yang sangat dia benci itu. Bahkan di ujung jari telunjuk dan jari tengahnya terdapat noda bekas darah akibat tertusuk duri mawar. Ada apa denganmu, Faro? Kenapa kau memperlihatkan kelemahanmu sekarang? Aku sudah tidak bisa lagi melengkapinya, karena luka yang kau gores teramat dalam dan aku belum bisa menyembuhkan luka itu, batin Wina. Aku baik, bagaimana denganmu? Wina tidak menyambut uluran tangan Faro. Dengan sangat terpaksa Faro menarik kembali tangannya. Bersembunyi di dalam kantung celana yang sudah kotor. Ya, seperti yang kau lihat. Aku tidak sepenuhnya baik, ucap Faro. Kenapa kau baru datang, Wina? Lanjutnya. Sepertinya pembicaraan antara Wina dan Faro sudah menjurus ke ranah pribadi. Ken dan Alisa memilih untuk mundur. Jika Alisa mekilih kembali ke mobil bersama Bibi Ane dan Pak Budi. Maka lain lagi dengan Ken. Dia memilih duduk di sudut kursi, diam-diam mengeluarkan handphone dan seperti biasanya memotret dan merekam kebersamaan Faro dan Wina sudah seperti kebahagiaan tersendiri bagi Ken. Setelah itu dia akan mengirim hasil kerja kerasnya pada Martha, yang akan dibalas acungan jempol oleh Martha. Aku sibuk, jawab Wina asal. Ayo kita duduk dulu. Faro mengulurkan tangannya lagi, dan sekali lagi Wina tidak menyambut uluran tangan itu. Faro hanya tersenyum tipis. Keduanya sudah duduk di kursi yang berbaris memanjang. Seperti kursi di halte bus. Jadi kenapa akhirnya kau memutuskan untuk datang, Wina? Aku datang bukan untuk melakukan mediasi, Faro. Hanya saja, sepertinya anakmu merindukan ayahnya, sejak tadi dia gelisah.
Faro tersenyum bahagia. Setidaknya Wina masih mengakui Faro sebagai ayah dari anaknya. Itu, bolehkah aku memegang perutmu? Seketika Wina menoleh dan menatap tidak suka, dia bergeser dari tempat duduk semula. Jadilah jarak keduanya semakin jauh, terpisahkan oleh dua kursi kosong. Tidak, aku tidak akan melakukan itu jika kau tidak mengizinkannya. Aku minta maaf. Jangan takut Wina. Aku tidak akan menyakitimu walau seujung kuku pun. Faro panik, tatapan matanya penuh kesedihan. Manik hitam yang biasanya penuh amarah itu 100% sudah menghilang. Sejak kapan itu hilang? Hanya Tuhan dan Faro saja yang tahu pasti. Kemana perginya tatapan matamu yang hangat itu, Wina? Kemana hilangnya senyum manismu, Wina? Bisakah aku yang berdosa ini mengembalikan semuanya seperti sedia kala? Batin Faro. Aku rasa pertemuan kita sudah cukup, setidaknya anakmu sudah melihat ayahnya. Wina berniat bangun dari kursi sampai Faro menghentikan itu. Aku mohon, Wina, tolong jangan pergi, setidaknya berilah sedikit waktu lagi untukku bisa bersamamu. Apa waktu 5 bulan yang aku berikan untukmu masih belum cukup, Faro? 5 bulanmu sudah aku sia-siakan, Wina. Dan aku sangat menyesal untuk itu, tolong beri aku 5 menit saja, aku masih ingin bertanya banyak hal padamu. Sayangnya aku tidak memiliki banyak jawaban untukmu, Faro. Aku tidak perlu jawaban darimu, Wina. Aku mohon, cukup berikan aku sedikit waktu untuk duduk di sampingmu sekadar menatap langit sore yang mulai menghitam itu bersamamu. Apa kau sedang sakit, Faro? Tidak, aku baik-baik saja. Apa aku terlihat seperti orang sakit? Faro balik bertanya. Tidak, hanya saja cara bicaramu tidak seperti Faro Wirawan yang kukenal dulu, ucap Wina. Wina nampak menoleh ke kiri dan kanan sembari memegangi tenggorokannya. Faro segera melambaikan tangan pada Ken, begitu Ken mendekat dia berbisik. Ken mengangguk dan berjalan mendekati mobil. Tak berapa lama Ken kembali dengan sebotol air mineral dan kantung merah muda yang berisi perhiasan. Kau haus, Wina? Faro hampir jatuh ketika mengulurkan botol air kepada Wina, beruntung tangannya segera bertumpu pada kursi kosong. Jarak keduanya memang cukup jauh, sehingga menyulitkan Faro untuk menyodorkan air minum itu. Mendekatlah, Wina. Sungguh, aku berjanji tidak akan menyentuhmu. Wina menatap tidak suka, tapi dia tetap menggeser tubuhnya. Kini jarak keduanya hanya terpisahkan oleh satu kursi kosong. Faro mengembuskan napas lega sampai melakukan gerakan mengurut dadanya. Minumlah. Tidak, aku tidak haus. Ucap Wina ketus. Kau mungkin tidak haus, tapi anak kita yang kehausan. Aku tidak membawa susu ibu hamil karena aku tidak tahu kau minum yang merek apa. Faro menundukkan kepala. Maaf atas kelalaianku. Wina tidak sejahat itu, dia masih memiliki hati nurani. Jika dia juga bertindak keterlaluan, lalu apa bedanya dia dan Faro yang dulu? Sini. Wina mengulurkan tangan tanpa menelehkan kepala. Faro tersenyum lebar. Dia segera membuka tutup air mineral itu dan menyerahkan pada Wina. Wina menerima meskipun dengan raut wajah tidak suka, dia segera meneguk air mineral itu. 1 tegukan. 2 tegukan. 3 tegukan, dan tiba-tiba perutnya bereaksi. Wina meletakkan botol air mineral itu di samping, lalu menutup mulutnya dengan salah satu telapak tangan sementara tangan yang satu lagi dia gunakan untuk mengelus perutnya. Faro memberanikan diri berjalan mendekat lalu berjongkok tepat di depan Wina. Nak, jangan nakal. Kau tidak boleh seperti itu, sayang. Lihat, ibumu hampir muntah, lirihnya sembari menatap nanar perut Wina. Dia tidak berani memegang perut Wina, melakukan lebih dari itu mungkin akan membuat Wina bereaksi berlebihan lagi. Anehnya, perasaan mual yang dirasakan Wina itu berangsur-angsur mereda begitu Faro berada di depannya.